Dalam perhitungan yang kita bahas sebelumnya di video lain di channel ini, rumus kedudukan di hadapan Allah jika dijelaskan selangkah demi selangkah adalah sebagai berikut. Katakanlah ada seorang manusia hidup di dunia ini. Ia makan, minum, bekerja, belajar, bergaul dalam masyarakat, dan melakukan perbuatan bermanfaat lain. Setiap tindakan yang ia lakukan itu sebenarnya bisa dihitung sebagai iradat, sebagai pilihan hidup. Benar nggak, Bu? Betul. Untuk mencari tahu kedudukannya di hadapan Allah, pertama kita mencari tahu dulu apakah iradat manusia itu bersih atau enggak. Apakah pilihan hidupnya didominasi oleh fitrah atau nafsu? Jika bersih, dengan fitrah 75% ke atas, maka iradat totalnya tadi dikalikan 1. Jika tidak bersih, alias fitrahnya kurang dari 75%, maka iradat tadi dikalikan 0. Betul. Untuk mengetahui kenyataan ini, apakah dikali 0 apa 1, manusia tersebut akan mengalami ujian kehidupan. Bentuknya sesuai dengan pilihan hidup yang diambilnya. Jika ia memilih mengisi kehidupannya dengan perbuatan yang dinilai baik dalam masyarakatnya, tentu ujiannya, wujudnya akan berbeda dengan jika ia memilih perbuatan yang dinilai buruk dalam masyarakatnya. Iya. Setelah melalui ujian kehidupan ini, jika terbukti kemurnian niatnya kurang, maka iradatnya tersebut nilainya 0, kotor, belum cukup bersih. Tidak bisa digunakan, belum bisa digunakan sebagai modal di hadapan Allah pada kesempatan kali ini. Betul. Selama masih punya umur, masih ada kemungkinan dia bisa lulus dalam ujian kehidupan berikutnya. Iya, Bu. Nah, jika iradatnya cukup bersih, memenuhi persyaratan 8 fondasi ilmu kebenaran, yaitu bermanfaat bagi pribadi, sesama, lahir batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar, dan kemurnian niatnya sudah berada di atas 7,5, untuk menghitung kedudukannya di hadapan Allah, tetap saja iradat atau pilihan hidupnya yang terlihat dari luar tersebut harus dikurangi kodratnya terlebih dahulu. Betul. Apa artinya? Artinya, meskipun ada 2 manusia melakukan iradat yang sama jumlahnya, sama persis, setelah diuji juga sama-sama lulus, dengan kemurnian niat yang sama juga, atau kalau dilihat mata relatif sama-sama sukses, status mereka relatif sama-sama tinggi dalam masyarakat, manusia yang dikodratkan lebih beruntung dari awal itu otomatis nilainya lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan dengan mereka yang dikodratkan lebih sial, kurang beruntung. Betul sekali. Sederhananya begitu. Tetapi kalau pakai perhitungan asli oleh malaikat muqarrabin, tentu jauh lebih rumit. Pastinya, Bu. Nah, rumus saya yang baru ini selangkah lebih dekat ke arah situ. Oke, silakan dijelaskan. Siap, Bu. Kali ini saya akan menggunakan perkalian, bukan cuma penambahan atau pengurangan, Bu. Ini adalah rumus-rumus utamanya. Kedudukan di hadapan sesama manusia adalah iradat dikalikan dengan kodrat internal. Sedangkan kodrat internal itu adalah komposisi jasmani dalam dan jasmani luar manusianya. Iya, Bu. Apa maksudnya ini? Jadi begini, Bu. Pertama, kita pelototin dulu kodrat internal. Komposisi jasmaninya maksud kamu? Iya, Bu. Angka 1 adalah angka normal, tidak lebih, tidak kurang. Kalau manusianya relatif beruntung, maka angka kodrat internalnya di atas 1. Sedangkan kalau manusianya relatif sial, maka angka kodrat internalnya di antara 0 hingga 1. Mengapa seperti ini?
Sebab kalau kita bicara perkalian atau pembagian, angka 1 itu ibarat titik tengahnya, Bu. Titik simetrisnya, titik keseimbangannya. Berbeda dengan penambahan atau pengurangan yang titik tengahnya adalah angka 0. Jadi, kalau dalam perkalian angka 100 itu kebalikannya adalah 1/100 alias 0,01 alias 1%. Berbeda dengan penambahan, 100 itu kebalikannya adalah minus 100. Ilustrasi paling gampangnya begitu sih, Bu. Oke. Coba kamu kasih contoh aja biar lebih jelas. Siap, Bu. Misalnya, ada sepasang saudara kembar identik, Lili dan Lala. Lahirnya bareng, orang tuanya sama, jenis kelaminnya sama, secara fisik hampir tidak bisa dibedakan keduanya. Oke. Tapi tetap aja komposisi kodrat internalnya bakal ada yang beda kan, Bu? Iya, pasti. Misalnya, yang satu pintar pikirnya, sementara yang lain luas akalnya atau rasanya. Yang satu dominan ifrit, fitrahnya, sedangkan yang lain dominan Adam misalnya. Iya, Bu. Tapi kalau komposisi fitrah saya kecualikan dulu di sini, dari perhitungan ini. Karena saya belum tahu efeknya gimana. Jadi, di sini kodrat internalnya cuma jasmani dalam dan jasmani luar aja, Bu. Oh begitu. Belum pernah kita bahas ya? Secara cukup detail belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, masing-masing lapisan jasmani Lili dan Lala ini adalah raga, pikir, akal, dan rasa. Kalau relatif berbakat, maka angkanya di atas 1,00. Sedangkan kalau relatif lambat, di bawah 1,00, tapi masih di atas angka 0. Maksud kamu adalah, kalau Lili dan Lala itu sama-sama sehat walafiat, nggak ada kekurangan apa-apa, maka angka raganya 1,00 ya? Iya, Bu, betul sekali. Kalau lebih dari sekedar sehat, justru memiliki kelebihan, maka angkanya di atas 1,00. Dan sebaliknya, kalau ada penyakit bawaan, maka angkanya di bawah 1,00, tetapi masih di atas 0. Iya, benar banget. Angka ini menunjukkan bahwa punya badan sehat aja sebenarnya merupakan kenikmatan yang sangat besar. Iya, Bu. Dari rumus ini nanti bisa dibayangkan, punya badan sehat itu sebenarnya mempengaruhi segalanya. Oke, ngerti sampai sini. Selanjutnya. Katakanlah berikut ini komposisi kodrat internal Lili dan Lala. Untuk Lili, raganya itu 1,1, pikirnya 1,12. Nah, ini kan dua-duanya di atas rata-rata, Bu. Kemudian akalnya 0,95, rasanya 0,8. Ini dua-duanya di bawah. Nah, untuk Lala, kodrat internalnya raga 0,95, di bawah rata-rata tapi masih tinggi. Pikirnya 0,94 sama. Akalnya 1,2. Nah, ini tinggi banget, Bu. Rasanya 1,1, ini juga tinggi. Nah, masing-masing komposisi kodrat internal itu dikalikan, Bu. Dan itu hasilnya ada. Berikut ini. Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Berdasarkan angka kodrat internal tersebut, karena Lili angkanya di bawah 1,00, berarti secara umum Lili berada di bawah rata-rata bakatnya, meskipun tidak terlalu jauh. Sebaliknya, Lala angkanya lumayan jauh di atas 1. Berarti secara keseluruhan, Lala itu termasuk anak yang berbakat. Selain itu, bisa dilihat juga terdapat perbedaan komposisi kodrat internal antara Lili dan Lala. Iya, Lili lebih dominan pikir dan raganya di atas angka 1 dua-duanya. Sementara Lala lebih dominan akal dan rasanya di atas angka 1 juga dua lapisan tersebut. Iya, Bu. Hal ini berarti mereka memiliki bakat yang berbeda, kan? Iya, betul. Secara total, Lala lebih unggul karena dia punya imajinasi dan kecerdasan emosi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Lili. Tetapi,
Secara fisik, Lili lebih sehat badannya dibandingkan Lala. Dan lapisan pikirnya juga lebih tinggi. Iya, Bu. Lili mungkin lebih jago olahraga dan hal-hal yang eksak. Sementara Lala lebih jago masalah seni dan hal-hal yang abstrak. Betul sekali. Oke, ngerti sampai sini. Selanjutnya, kembali lagi ke rumus kedudukan di hadapan sesama manusia. Nah, dari rumus ini sekarang kita bisa lihat, meskipun Lala itu secara total, kodrat internal, lebih berbakat daripada Lili, kedudukan mereka di hadapan sesama manusia, total rupiahnya, tergantung juga seberapa besar mereka memanfaatkan bakat tersebut kan, Bu? Iya. Misalnya kalau Lili rajin belajar dan berlatih, sementara Lala malas-malesan, tentu Lili akan menjadi lebih unggul ya. Iya, Bu. Katakanlah kita menggunakan skenario tersebut sekarang. Irodat Lili adalah 1,5, sedangkan Lala hanya 0,75. Kita kalikan. Kelihatan kan, Bu, sekarang kondisinya gimana? Iya. Orang-orang yang hidup di sekitar mereka, kedua orang tua mereka, atau guru mereka misalnya, akan beranggapan bahwa Lili itu jauh lebih unggul dalam hubungan sama manusia. Entah itu prestasi di sekolahnya, status di rumah, atau bahkan pergaulannya, jika dibandingkan dengan Lala. Iya, Bu. Hal itu karena meskipun kalah berbakat daripada Lala secara keseluruhan, Lili irodatnya 2 kali lipat dibandingkan Lala. Betul. Tetapi ini kan masih berupa irodat total ya, belum irodat bersih. Iya, Bu. Ini kan masih ngomongin sebatas kedudukan di hadapan sesama manusia aja. Secara general aja. Ketika semua lapisan jasmani tersebut dicampur. Dan baru ngomongin kodrat internal aja, belum kodrat eksternal. Dan belum kedudukan di hadapan Allah. Oke. Kesimpulannya di sini adalah individu manusia itu dengan bermodalkan kodrat internal alias bakat yang berbeda-beda komposisi dan angkanya bisa memilih untuk menggunakan dan mengasahnya atau bermalas-malasan aja. Masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Ini kan juga termasuk pilihan hidup kan, Bu? Iya, betul. Atau sebaliknya, ada kalanya seorang manusia itu dilahirkan dengan keterbatasan, dengan kodrat internal alias bakat yang sangat rendah. Sehingga kalau mau punya kedudukan atau status di masyarakat yang sama tinggi dengan manusia sepantaran dengan bakat normal atau di atas rata-rata, jumlah irodat yang ia keluarkan harus berkali-kali lipat. Betul sekali, Bu. Misalnya, kalau lahir cacat, katakanlah angka raga seorang manusia itu 0,3. Itu berarti untuk mendapatkan status yang sama tinggi dengan orang yang sehat walafiat, ia harus irodat minimal 3 kali lipat dari manusia yang angka raganya 1,00, gitu kan? Iya, Bu. Dengan asumsi lapisan pikir, akal dan rasanya relatif normal, berkisar di angka 1. Soalnya kalau dia cacat raga, tapi jenius, entah itu dipikir, akal, atau rasanya, angkanya tinggi banget, kan beda lagi, Bu, ceritanya. Oh iya, oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana informasi ini jika dihubungkan dengan ayat-ayat yang kamu kumpulkan tadi? Oh iya, Bu, lupa. Ini kalau saya teliti, bisa dihubungkan dengan kategori Allah memilih, memutuskan, dan menetapkan. Oh, apa contoh ayatnya? Ini dia, Bu. Hal serupa udah pernah kita bahas di KRM, Bu. Iya, saya ngerti maksud kamu. Rata-rata manusia beranggapan bahwa jika seorang manusia, tanda kutip dilebihkan oleh Yang Maha Kuasa semacam Musa ini, hal itu berarti selamanya ia akan menjadi lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal enggak. Iya, Bu.
Ketika seorang manusia diberikan bakat yang banyak sejak lahir atau tanda kutip dilebihkan, sebagaimana dalam ayat ini, kelebihan tersebut masih terhitung sebagai kodrat aja, entah internal atau eksternal. Jangankan untuk menghitung kedudukan manusia di hadapan Allah, untuk menghitung kedudukan manusia di hadapan sesama aja belum cukup lengkap. Masih harus melihat dulu seberapa besar irodatnya dalam memanfaatkan kodrat internal atau eksternal tersebut. Iya, betul. Makanya, dalam ayat ini Musa dinasehati untuk tanda kutip tetap berpegang teguh pada tugasnya. Kalau dalam konteks ini, kan maksudnya ia harus terus meningkatkan angka irodatnya. Iya, Bu. Oh, itu bahkan disebutkan juga bahwa Musa perlu berusaha terlebih dahulu agar bisa dimasukkan dalam kategori tanda kutip orang-orang yang bersyukur. Itu kan maksudnya supaya irodatnya itu juga tolong dibersihkan niatnya. Irodatnya itu perlu dilakukan dalam kendali fitrah, bukan nafsu. Iya, Bu. Oke, ngerti. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kodrat eksternal, Bu.